Oke, selamat pagi anak-anak, Shalom. Pagi, Pak. Pagi, Ya. Pak. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama berdoa. Oke, silakan Juan pimpin doa pembukaan. Silakan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ketika hari ini. Tuhan berkati, sekiranya kami dapat mempresentasikan kerja kami tentang teorema Torricelli dengan baik. Amin. Oke, kita akan presensi dulu. Silakan open cam, apa screenshot dulu. Oke, Yuni jaringannya bagus, Yun? Lumayan, Pak. Lumayan ya, oke. Dah, hari ini temanya adalah teorema Torricelli. Oke, nah untuk reward yang tadi ditanyakan juga masih sama ya. Hadir tepat waktu dan mengucapkan salam tadi sudah dapat +1 semua ya. Kemudian bersedia memimpin doa tadi Juan udah dapat 1 ya. Kemudian menyalakan kamera selama pembelajaran nanti bintang 3. Nah, untuk motivasi hari ini setiap individu punya tugasnya masing-masing ya. Makanya perlu sikap toleransi antar kelompok sangat penting sehingga kita bisa memberikan efek positif pada tujuan bersama ya. Oke, itu tujuan kita hari ini dan kita akan melakukan hal yang serupa di pembelajaran kali ini. Sebelum Bapak masuk ke dalam materi, siapa yang sudah tahu arti dari teorema Torricelli? Oke, Justin deh. Oke, Justin tahu artinya? Silakan. Ya itu Pak, apa? Prinsip air yang jatuh dari ketinggian terus tentu tanah gitu, Pak. Oke, betul. Yang lain selain Justin, ada pendapat yang lain? Itu Pak, tentang kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas dari ketinggian. Oke, itu Gracia ya. Jadi kita akan sama-sama menyamakan persepsi kita di sini ya. Nah, apa itu teorema Torricelli? Di sini teorema Torricelli adalah sebuah fenomena air menyembur keluar dari sebuah lubang tangki air dan besar energi kinetik air yang menyembur keluar sama dengan besar energi potensialnya. Nah, ini penerapan dari teorema Torricelli ya. Apalagi pada masa pandemik sekarang kan kita memang dianjurkan untuk cuci tangan senantiasa gitu ya. Cuci tangan selalu gitu ya. Makanya banyak orang membuat bak cuci tangan sendiri, baik itu dengan ember, baik itu dengan galon gitu ya. Dan di sini kita akan membuat prototipe yang sama, yaitu bak cuci tangan seperti itu. Dan kalau dikaitkan dengan prinsip Bernoulli yang kita pelajari di pertemuan kedua sebelumnya, ya kita belajar prinsip Bernoulli, yaitu dengan PET simulation ya untuk pertemuan kedua sebelumnya, kita juga mengetahui bahwa teorema Torricelli itu berkaitan dengan prinsip Bernoulli itu sendiri, yaitu dia adalah pengembangan dari prinsip Bernoulli. Oke, untuk perumusannya ada pertanyaan anak-anak? Oke, tidak ada ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan menggunakan project based learning, kita mempelajari materi fluida, peserta didik diharapkan cermat ya, dan menganalisis penerapan teorema Torricelli dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kreativitas anak-anak masing-masing dan berdasarkan berbagai sumber belajar. Peserta didik juga diharapkan cermat, mandiri, serta terampil dalam melakukan percobaan teorema Torricelli. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Tahapan kita ada 6. Langkah pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Kemudian mendesain perencanaan proyek. Terus langkah 3 menyusun jadwal. Kemudian langkah keempat adalah memonitoring kemajuan proyek. Bapak juga menguji. Jadi 4 dan 5 itu langkahnya Bapak akan bahas di breakout room. Kemudian langkah ke-6 yaitu mengevaluasi pengalaman lewat presentasi. Penentuan pertanyaan mendasar kita pasti membuat proyek prototipe bak cuci tangan ya, proyek prototipe bak cuci tangan dengan teorema Torricelli ya. Di sini ada 2 pertanyaan mendasar, yaitu apa dampak perubahan tinggi titik lubang aliran wadah terhadap waktu, jarak, kecepatan aliran fluida pada proyek teorema Torricelli. Jadi, terus untuk yang permasalahan kedua yang diambil adalah perubahan diameter. Hari ini kita akan bahas tentang teorema Torricelli. Teorema Torricelli adalah teorema yang dipelajari tentang hukum-hukum fluida dinamis. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan adalah yang pertama air dan juga botol plastik. Untuk ukurannya ini adalah 600 ml. Kemudian penggaris, stopwatch dan juga
gunting. Kita akan buka. Jadi bersamaan dengan dibukanya tutup botol, itu waktu juga dinyalakan bersamaan. Nah, dari tadi kita lihat ada jarak terjauh yang dihasilkan oleh pancaran. Di sini ditujukan waktunya adalah 4,1 detik. Sedangkan untuk jarak terjauh yang dihasilkan adalah sekitar 25 cm. Oke, sudah Bapak lanjut. Nah, kita masuk ke tahap kedua, yaitu untuk desain perencanaan proyek gitu ya. Desain perencanaan proyek, anak-anak menyediakan botol 1,5 liter ya di sini ya. Dan juga nanti ada paku untuk melubangi ya. Kalau tadi Bapak ilustrasikan gunting ya. Kalau paku usahakan presisi ya. Tadi kemarin untuk prototipenya ada yang 5 mili, ada yang 8 mili, ada yang 11 mili. Kita juga membagi menjadi 4 kelompok kemarin ya. Tiap kelompok punya anggota 4 orang ya. Silakan anak-anak lihat untuk penyusunan jadwalnya apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan anak-anak sekarang atau tidak. Coba. Yang jelas 14 itu Bapak sudah kasih modul tanggal 14 ya, hari Selasa ya. Anak-anak sudah ngecek kan di modulnya masing-masing ya, penetapan proyeknya itu tanggal 14. Kemudian hari ini sama kemarin itu monitoring project ya, anak-anak sudah Bapak kasih pedomannya kemarin kan. Itu yang kemarin sama link Zoom-nya hari ini. Kemudian hari ini kita baru monitoring dengan breakout room, kita uji hasilnya juga dan mengevaluasi bersama-sama. Untuk monitoring, ya kita akan breakout room anak-anak. Untuk linknya sudah Bapak berikan ya, untuk di LKPD juga ada, terus di Zoom-nya Quintal juga sudah ada ya. Silakan anak-anak nanti untuk dokumennya sudah bisa di-download di Zoom dan juga di Google Drive gitu ya. Bapak breakout room dulu. Oke, nanti siap-siap yang jadi host merekam ya, dan share dokumennya ya. Oke, silakan anak-anak. Sudah bisa join atau baru muncul? Oke. Bapak tunggu sebentar, siapa tahu ada yang kelempar. Makasih, Langsung, Pak. yuk, langsung direkam ya, yang host. Berarti nanti ditayangin video. Nanti videonya ditayangin 2 Silakan. menit aja lah, videonya ditayangin. Oke, Pak. Berarti Elena buka Google Drive-nya, udah di-upload gak ya? Kalau udah di-upload di Google Drive kan tinggal diputar kan? Videonya tinggal diputar ya. Atau Iya sudah Pak, berupa? sudah di-upload di Google Drive Pak kemarin. Oke, berarti nanti tinggal klik play kan? Untuk grafiknya coba Bapak cek bahwa grafiknya udah oke nggak? Itu datanya ya. Nah, oke. Ya. Ini yang matematis atau yang fisis? Oh, yang fisis, Pak. Kan ada fisis, ada yang matematis ya. Nah, tapi kalau nanti mungkin nanti ditandain ya dalam satu grafik itu ada grafik yang fisis, ada yang grafik yang matematis. Misalnya yang fisis itu warnanya biru gitu ya, berarti yang matematis warnanya merah gitu ya, gitu. Jadi nanti mereka saling bergandengan. Ya. Yang dipresentasiin berarti di semua ketinggiannya kan Pak? Iya betul. Jadi pilih aja salah satu aja yang mau ditayangkan ya, apakah yang punya Justin, Prasta sama Yudi, kelihatannya punya Justin ya. Ya nanti kan kita ada tugas juga kan, melihat apakah fisis dan matematis sama gitu kan. Nah, berarti dalam satu grafik itu ada 2 garis maksudnya ya. Grafik misalnya grafik T terhadap H nih ya, T terhadap H, berarti nanti yang fisis warnanya biru, yang matematis warnanya merah gitu kan. Nanti kalau memang dari 2 garis itu kelihatan apakah mereka sama dan beda itu dari grafiknya kan. Ya, udah balik semua ya. Oke, sudah siap presentasi anak-anak? Oke, silakan untuk kelompok 1. Ya, selamat pagi teman-teman dan Pak Mario. Kali ini kami akan mempresentasikan modul PTS Teorema Torricelli kami membuat proyek prototipe bak cuci tangan.
Sekarang kita akan mengukur jarak dan waktu dari ketinggian 35 cm di atas permukaan lantai. Di sini kita mendapatkan jaraknya 45 cm dan waktunya 16,73 detik. Pengaruh ketinggian lubang terhadap waktu, jarak, dan kecepatan aliran air baik secara fisik maupun matematis. Ya, untuk kesimpulan yang terakhir, hasil perhitungan antara fisik dan matematisnya berbeda. Mengapa demikian? Karena di antara fisik dan matematis, keduanya memiliki metode penyelesaian yang berbeda. Di mana fisik lebih mengandalkan alat yang akan digunakan, sementara matematis lebih mengandalkan rumus. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Niko. Yang grafiknya, iya Pak. Untuk grafiknya, coba ditampilin lagi. Oh ya, silakan Elena tampilkan lagi grafiknya. Niko ada pertanyaan. Nah, itu waktunya kan yang ditabel untuk yang matematis kan makin tinggi lubang, waktunya juga semakin besar. Kenapa di situ jadi berbanding terbalik? Silakan, siapa yang mau jawab? Benar, tadi benar. Niko tuh pertanyaannya benar ya. Tadi di grafik memang besar ya, tapi kalau di tabel besar, tapi kalau di grafik kecil. Ya, betul. Silakan. Ada yang mau jawab? Kira-kira kenapa alasannya? Iya. Mungkin karena tadi buru-buru kali ya, soalnya lihat nggak lihat tabelnya juga sekalian. Oh, berarti yang salah itu bukan tabelnya tapi grafiknya yang salah. Iya, yang grafiknya yang salah. Oke, grafiknya yang salah. Oke, thank you. Udah jelas ya Nick ya? Yang salah grafiknya, yang benar tabelnya. Oke, jadi Bapak simpulkan langsung ya. Ada anak-anak bisa menjawab nggak? Kenapa fisik sama matematis berbeda? Tadi yang kelompok 3 dan 4 sudah memberitahu sih, mungkin gara-gara alatnya salah. Atau gara-gara bentuk botolnya tidak simetris gitu ya. Itu bisa mengakibatkan seperti itu. Jadi benar apa yang menjadi argumennya anak-anak tadi, bahwa kenapa fisik dan matematis bisa berbeda, ya pasti kalau matematis kan ideal ya, konsepnya kan ideal, karena langsung dihitung ya. Kalau dia fisik kan menggunakan alat ya, alat itu kan tergantung kecermatan pengguna, dan juga bentuk alatnya gitu ya. Jadi dari analisis yang kita dapat, semakin tinggi titik lubangnya, maka waktu, jarak, dan kecepatan aliran pada fluida, itu efek sampingnya adalah semakin besar ketinggian itu berarti ketinggian lubang, maka semakin kecil jarak dan kecepatannya, tapi waktunya semakin besar. Kemudian yang kedua adalah jika diameternya makin besar, dan berefek samping adalah waktu, jarak, dan kecepatannya semakin kecil gitu ya. Yang namanya thermometry itu berhubungan dengan semburan air yang keluar, berhubungan dengan energi kinetik dan energi potensial, sehingga ada kecepatan yang berhubungan dengan ketinggian. Ya. Nah, anak-anak, siapa yang bisa jawab di sini? Ada thermometry, ada yang 1, 2, 3 gitu ya, lubangnya, lubang kecil, sedang, dan tinggi. Maka kira-kira yang berefek itu yang mana? Juan jawabnya B. Juan jawabnya B. Yang lain? Oh, Gracia juga B. Justin C. Oke, Revali B. Jadi untuk jawaban yang benar, pernyataan 1, 2, dan 3 kalau sesuai dengan kesimpulan Bapak, ini kan semakin 1 itu kan semakin kecil, 2 itu semakin kecil, 3 itu semakin besar ya. Sesuai dengan kesimpulan Bapak yang di 1 tadi ya, itu benar gitu ya, benar 1, 2, 3 benar. Tapi ada kalimat nomor 2 ini nih. Kecepatan aliran fluida mengalami gerak parabolik. Benar atau tidak? Jelas tidak ya nih ya. Nih dia. Jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Gitu ya. C. Jawabannya C. Kita mengingat kembali. Jadi penerapan thermometry adalah untuk mengetahui kecepatan dan debit air pada tandon air yang bocor. Tapi kemudian kalau kita mau bikin bak cuci tangan seperti yang kita lakukan di project prototype ini, silakan anak-anak menggunakan prinsip Torricelli ya untuk menentukan lubang yang bagus. Lubang yang bagus adalah lubang yang
paling bawah dengan alas wadahnya, ya kan? Kalau dari hasil kesimpulan yang kita ambil, semakin dekat dengan dasarnya, itu semakin kuat pancaran airnya, gitu ya. Jadi nanti kalau mau bikin bak cuci tangan di rumah masing-masing, pakai ini anak-anak ya. Anak-anak silahkan kita merefleksi, kira-kira bagus atau tidak, silahkan acungkan jempolnya. Kalau pembelajaran hari ini bagus, acukan jempol. Oke, ya betul. Oke, cuma 3 orangkah yang menyatakan jempol? Oke, 4 ya, 4. Oh, semua jempol ya. Refleksinya, kita bisa melihat bahwa ini sangat bermanfaat bagi kita, terutama masa pandemik, kita menciptakan bak cuci tangan di situ. Jelas nanti untuk pengumpulan tugas, nanti Bapak tunggu sampai 12 malam. Silakan yang tadi bentuknya PPT sama dokumen, ya silakan dikumpulkan saja di Quintal, ya untuk tugasnya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan bahas tentang gaya angkat sayap pesawat. Oke, silakan Justin. Doa Mari penutup. Pak Mario, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai PTS Fisika pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau memberkati aktivitas kami dari siang ini sampai malam kami beristirahat kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Justin untuk doanya. Demikianlah untuk kerja keras kita selama 10 hari ya, membuat botol dan juga bikin video dan presentasinya. Itu aja, terima kasih. Selamat beristirahat ya. Selamat berlibur. Tuhan Yesus berkati. Oke, thank you. Terima kasih Pak. Tuhan Wah. Yesus.